Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil resum artikel yang telah kami resum. Nama kelompoknya yang pertama ada saya Windu Arnanda Prastia Putra dengan digit NIM terakhir 085. Saya Asfadavi Aulia Atmaja dengan 3 digit NIM terakhir 087. Saya Wahyu Jatikusumo dengan 3 digit NIM terakhir 097. Kemudian saya Faizal Abalio Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 098. Saya adalah Ferdia dengan 3 digit NIM terakhir 104. Baik, yang pertama ada artikel 1 yang berjudul Perbandingan Mekanisme Sinkronisasi Mutex dan Semafor pada Sistem Operasi Android. Pendahuluannya, artikel ini membahas pentingnya mekanisme sinkronisasi dalam sistem operasi Android, khususnya Mutex dan Semafor. Seiringi berkembangnya teknologi, kebutuhan akan sistem yang mampu meningkatkan banyak proses secara bersamaan atau multi-threading semakin meningkat. Namun ketika beberapa thread berjalan secara bersamaan dan mengakses resource yang sama, sering muncul berbagai masalah dalam sinkronisasi proses. Contohnya seperti deadlock, race condition, traversion, priority inversion. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan mekanisme sinkronisasi yang tepat. Mutex digunakan untuk mengunci akses agar hanya satu thread yang dapat menggunakan resource, sedangkan Semafor memungkinkan beberapa threads mengakses resource terbatas secara bersamaan. Permasalahan utama yang diangkat adalah masih banyak perkembangan yang belum memahami perbedaan mendasar antar Mutex dan Semafor, sehingga sering terjadi kesalahan implementasi yang bertambah pada kinerja aplikasi Android. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode komparatif yang bersumber data dari data sekunder, yaitu jurnal, buku, dan literatur terkait sinkronisasi, multithreading, mutex, dan semafor. Dan ada juga teknik analisis, yaitu membandingkan kinerja mutex dan semafor berdasarkan kecepatan eksekusi, penggunaan CPU dan memori, serta kestabilan sistem. Adapun model pengembangan yaitu menggunakan model waterfall dengan tahapan yang pertama yaitu perancangan sistem, kedua analisis sistem, ketiga desain logis dan fisik, keempat implementasi, kelima pengujian dan perawatan sistem. Pengujian dilakukan dengan membuat dua sistem yang identik namun menggunakan mekanisme sinkronisasi yang berbeda atau mutex vs semafor. Untuk hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Mutex dan Semafor memiliki perbedaan yang signifikan dalam cara kerja, fleksibilitas, dan tingkat resiko. Untuk deadlock, Mutex-nya itu 100%, yaitu beresiko tinggi. Semafornya juga 100%. Untuk inversion, keduanya 66%, 66%, Semafor 100%, lebih rentan. Lalu untuk race condition keduanya 33%. Nah, untuk konsepnya itu Mutex bekerja seperti satu kunci untuk satu resource. Sedangkan Semafor bekerja dengan banyak kunci untuk resource terbatas. Nah, temuan pentingnya itu Mutex lebih sederhana dan cocok untuk akses eksklusif. Sementara Semafor lebih fleksibel, lebih kompleks dan beresiko tinggi jika salah digunakan. Keduanya itu efektif mencegah teknologi dan jika diimplementasikan dengan benar. Selanjutnya kita masuk kesimpulan. Dari hasil penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa Mutex dan Semafor itu sama-sama memiliki peran yang sangat penting dalam sinkronisasi thread pada sistem operasi Android. Keduanya itu mampu membantu mencegah priority inversion. Makanya pemahaman mengenai cara kerja serta perbedaan antara Mutex dan Semafor
sangat penting agar pengembang dapat memilih metode sinkronisasi yang sesuai demi meningkatkan efisiensi dan stabilitas aplikasi Android. Baik, selanjutnya ada artikel 2 yang berjudul DBAA, a Real-Time Approach to Dynamic Banker Deadlock Avoidance Algorithm with Optimized Time Complexity. Pendahuluannya, artikel ini membahas tentang pentingnya pengelolaan sinkronisasi proses dalam sistem komputer, khususnya pada lingkungan yang menggunakan multithreading dengan meningkatkannya kompleksitas aplikasi, terutama pada perangkat mobile dan sistem modern. Kebutuhan akan pengaturan akses terhadap resource bersama menjadi sangat krusial. Masalah utama yang sering muncul adalah konflik antar proses ketika mengakses resource yang sama secara bersamaan. Hal ini dapat menyebabkan konsistensi data, penurunan performa sistem, dan bahkan kegagalan sistem. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi proses agar setiap thread dapat menggunakan resource secara teratur dan aman, dan stabil dan optimal. Kemudian untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut, penelitian di dalam artikel ini dikembangkan menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis komparatif yang datanya diambil dari berbagai jurnal ilmiah, buku, serta referensi terkait sistem operasi. Penelitian menerapkan tahapan yang sistematis, dimulai dari mengumpulkan referensi tentang konsep sinkronasi, menganalisis karakter dari masing-masing metode, membandingkan kelebihan serta kekurangannya, dan diakhiri dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Nah, pendekatan seperti ini sangat membantu dalam memberikan gambaran konseptual yang jelas mengenai efektivitas berbagai metode yang digunakan. Lalu pada bagian pembahasan dan hasil, artikel kedua ini menunjukkan bahwa mekanisme sinkronasi memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan sistem. Setiap metode memiliki karakteristik berbeda yang mempengaruhi performa dan tingkat keamanan sistem. Beberapa poin penting dari hasil analisis antara lain, sinkronasi diperlukan untuk menghindari konflik akses resource. Selanjutnya, setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian, pemilihan metode harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. Dalam pembahasan juga dijelaskan berbagai permasalahan yang dapat muncul jika sinkronasi tidak diterapkan dengan baik, seperti terjadinya race condition. Hal ini terjadi ketika dua proses mengakses data secara bersamaan tanpa kontrol. Lalu juga ada deadlock. Peristiwa ini terjadi ketika kondisi saling menunggu antar proses. Lalu permasalahan terakhir, kemungkinan besar terjadi starvation, di mana proses tidak mendapatkan kesempatan eksekusi. Penjelasan ini diperkuat dengan ilustrasi dan contoh kasus pada beberapa bagian artikel, yang membantu memperjelas bagian konflik antar proses dapat terjadi. Di sini kami dapat menyimpulkan pada bagian artikel kedua ini, yang pertama, sinkronasi merupakan komponen penting dalam sistem multithreading. Yang kedua, tanpa mekanisme yang tepat, sistem berisiko mengalami gangguan serius. Dan yang ketiga adalah pemilihan metode sinkronasi harus mempertimbangkan efisiensi dan kompleksitas sistem. Dengan pemahaman yang baik terhadap konsep sinkronasi, pengembang dapat merencanakan sistem yang lebih baik, efisien, stabil, dan bebas dari konflik antar proses. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya dari penyampaian kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.